Partai Gerindra, ke PDIP atau ke Partai Demokrat. Memang dengan 3 minggu dikatakan belum diterima surat tersebut, para tokoh juga agak geram juga. Bahkan para jenderal bintang 4 ini mengatakan kalau caranya anggota DPR merespons rakyat seperti itu, maka bukan tidak mungkin revolusi itu jadi pilihan. Tapi sebaiknya itu tidak ditempuh karena memang mungkin akan terlalu banyak korban. Tapi kalau memang itu suatu keharusan, artinya memang tidak ada jalan lain, ya saya kira ya baik-baik saja gitu ya. Cuman kalau ada jalan lain yang masih bisa tempuh dengan cara damai, tentu itu lebih baik. Bahkan beberapa tokoh menenggarai Presiden Prabowo Subianto ini sedang pingsan. Jurnalis Merdeka Indonesia, News Live, News Update terpercaya. Klik subscribe. Partai Gerindra, ke PDIP atau ke Partai Demokrat. Memang dengan 3 minggu dikatakan belum diterima surat tersebut, para tokoh juga agak geram juga. Bahkan para jenderal bintang 4 ini mengatakan kalau caranya anggota DPR merespons rakyat seperti itu, maka bukan tidak mungkin revolusi itu jadi pilihan. Tapi sebaiknya itu tidak ditempuh karena memang mungkin akan terlalu banyak korban. Tapi kalau memang itu suatu keharusan, artinya memang tidak ada jalan lain, ya saya kira ya baik-baik saja gitu ya. Cuman kalau ada jalan lain yang masih bisa tempuh dengan cara damai, tentu itu lebih baik. Bahkan beberapa tokoh menenggarai Presiden Prabowo Subianto ini sedang pingsan. Jurnalis Merdeka Indonesia, News Live, News Update terpercaya. Klik subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'du. Segala puji hanya untuk Allah, salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita, Nabi kita, tauladan kita, manusia paling mulia di muka bumi, Rasulullah SAW, kerabat, sahabat dan umatnya yang senantiasa istiqomah di atas syariatnya. Dalam sebuah acara konferensi pers dengan tajuk Rakyat Menuntut Parlemen Memakzulkan Wapres Gibran yang dihadiri oleh para tokoh purnawirawan TNI, Pati maupun Pamen, para pengacara, para ahli hukum, budayawan, antara lain Dr. Muhammad Said Didu, Eros Jarot, Refli Harun, Dr. Roy Suryo, Jenderal TNI Purnawirawan Fahrul Roji, Marsikal TNI Purnawirawan Hanafi Asnan, Laksamana TNI Purnawirawan Slamet Subianto, ada juga Pak Ripto, Letjen TNI Purnawirawan Suripto, lantas juga Majen TNI Purnawirawan Sunarko, mantan Danjen Kopassus, dan Majen TNI Purnawirawan Dedi S. Budiman. Di samping itu juga beberapa aktivis dan tokoh antara lain Dr. Marwan Batubara, Insinyur Saprul Sopyan MSc, Rizal Fadilah Isa, dan juga Dr. Mehmet Hakim. Dalam kesempatan tersebut, para pati, pamen, dan para tokoh mempertanyakan surat permintaan pemakzulan Gibran yang sudah dikirim sekitar kurang lebih 3 minggu yang lalu, tapi sampai hari ini belum ada respon baik. Bahkan dikatakan surat itu belum diterima. Ini suatu hal tidak masuk akal, tapi menjadi masuk akal karena kita tahu bahwa anggota DPR ini sebetulnya diremut oleh DPP partai masing-masing, sehingga ketika DPP partai belum memberikan petunjuk apa-apa, ya mereka pun tidak bisa berbuat apa-apa. Sehingga mungkin barangkali ada baiknya para pengaju itu, para pengusul tentang pemakzulan Gibran ini juga membuat surat atau berkirim surat kepada DPP partai yang menurut kita akan merespon apa yang kita sampaikan. Misalnya ke Partai Gerindra, ke PDIP atau ke Partai Demokrat. Memang dengan 3 minggu dikatakan belum diterima surat tersebut,
para tokoh juga agak geram juga. Bahkan para jenderal bintang 4 ini mengatakan kalau caranya anggota DPR merespons rakyat seperti itu, maka bukan tidak mungkin revolusi itu jadi pilihan. Tapi sebaiknya itu tidak ditempuh karena memang mungkin akan terlalu banyak korban. Tapi kalau memang itu suatu keharusan, artinya memang tidak ada jalan lain, ya saya kira ya baik-baik saja gitu ya. Cuman kalau ada jalan lain yang masih bisa tempuh dengan cara damai, tentu itu lebih baik. Bahkan beberapa tokoh menenggarai Presiden Prabowo Subianto ini sedang pingsan karena beberapa hal yang sangat strategis tidak direspon dengan baik. Yang mengejutkan kita itu adalah hutang luar negeri kita dalam waktu 2-3 bulan meningkat 2.000 triliun. Itu tentu sesuatu yang aneh lah kalau presiden sampai tidak tahu. Dan dalam kesempatan itu juga aktivis gerakan mahasiswa 98, saudara Firman Tendri yang dulu seingat saya adalah fungsionaris DPP PDI Perjuangan, beliau mengatakan bahwa kedaulatan tertinggi itu adalah ketika rakyat menyelamatkan NKRI yang sudah dalam posisi bahaya. Sehingga kita sudahlah jangan terlalu banyak bicara, mari kita turun sebagaimana harusnya kita turun, kita gelorakan semangat mempertahankan NKRI. Jadi jangan hanya bicara ya, tapi segera buka pintu kita turun ke jalan-jalan meminta keadilan kepada DPR, kepada presiden. Ya, saya kira ide yang baik. Ya, mudah-mudahan ini bisa terlaksana dengan baik, tapi tanpa itu pun mudah-mudahan DPR dan partai-partai politik merespon apa yang menjadi usulan para purnawirawan, para tokoh dan para aktivis ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Said itu diminta membuat Prabowo siuman, gimana kan? Saya tidak tahu apakah kebetulan setiap ada desakan kepada dinasti Jokowi langsung muncul Prabowo untuk membela, itu setiap. Contoh saat mau pelantikan penentuan menteri langsung menghadap ke Solo kan, karena saat itu bahwa isu bahwa menteri-menteri dari Jokowi out dan masuk PDIP, langsung Prabowo terbang ke Solo 13 Oktober menghadap Jokowi. Pada saat acara Gerindra di Sentul yang teriak hidup Jokowi, itu kan kejadiannya begini. Pada saat sampai sekarang Gerindra kan menentukan pengurusnya, karena saat itu Munas mendaftar bahwa Prabowo akan maju 2029. Info yang kita dapat, Jokowi marah karena mau anaknya, maka diobati dengan teriak hidup Jokowi. Pura-pura itu Ya, nggak tahu siapa itu beneran. Nah, yang ketiga, saat Bobi mulai disentuh dan sekitar ini di Medan, itu langsung nyatakan mari kita hormati Jokowi. Jadi memang saya nggak tahu, kalau kita tanya orang-orangnya menyatakan ini strategi, tapi ini memang strategi tikungan tajam yang sangat berbahaya. Karena mohon maaf, di sekitar Prabowo itu adalah orang-orang Jokowi. Orang-orang Jokowi. Yang ada pendukung Jokowi 24 karat mungkin ada di ruangan ini. Nah, itu yang problem, Pak. Jadi, menurut saya, ya saya setiap ini berdoa saja, ya Allah, bikin siuman Prabowo kembali ke jati dirinya. Musuh utama Prabowo adalah otaknya paksa keberlanjutan, tapi pikirannya itu adalah menyelesaikan paradoks Indonesia. Nah, itu kontradiksi terus dalam diri. Jadi saya hanya mengajak semua ini, mari kita sama-sama berdoa agar Prabowo jadi siuman dan lepas dari bayang-bayang Joko Widodo. Karena Joko Widodo betul-betul membuat kerusakan di sana. Tapi Prabowo tidak pernah mengeluh atas beban itu. Coba
kemarin waktu 2023 24 Oktober kan menyatakan utang cuma 8.000 triliun. Tahu-tahu sekarang diminta Menteri Keuangan menjadi 10.000 triliun. Berarti hanya sekian bulan bertambah 2.000 triliun. Artinya ini kerja duit Mulyono Mulyani yang selalu dibangga-banggakan itu menyembunyikan utang agar nama baik Prabowo Jokowi masih bagus. 2.000 triliun dalam waktu 2-3 bulan. Ini clear sekali. Jadi, nah terus Pak Prabowo masih percaya Mulyani, masih percaya yang lain, sementara dia dikerjain. Jadi saya menganggap, ya Allah, saya tahu, saya berharap dan saya berharap betul pemikiran Prabowo masih tetap patriotisme dan nasionalisme bergaya rapuh, malah saya tekan internasionalis, tapi hatinya janganlah terlalu maha pengasih kepada perusahaan negeri. Karena saya menyatakan Pak Prabowo sekarang walaupun pidatonya mulutnya menyatakan berantas korupsi, ambil aset negara, tapi terlalu maha pengasih kepada para perampok. Terima kasih. Jadi jawaban saya, mari kita semua berdoa agar kembali Prabowo siuman. Ada suasana kebatinan yang mirip 98 pada hari-hari ini. Jadi dalam sejarah pergolakan politik di dunia, nyaris tidak ada satupun presiden yang ditimbangkan oleh kekuatan hukum. Yang ada dan yang terjadi adalah kekuatan rakyat. Jadi saya mengajak para purnawirawan pejuang, saya nggak pakai prajurit karena prajurit itu konotasinya juga di bawah perintah, tapi kalau pejuang itu dia hadir dengan nurani. Jadi 98 itu suasananya mirip-mirip hari ini. Wartawan banyak datang pertemuan, ada budayawan yang menangis di layar kaca kayak Mas Eros, ya kan? Karena ada budayawan dan seniman yang menangis melihat perjuangan rakyat hari ini. Jadi ada satu dalil hukum. Dan ini bekerja tidak di ruang pengadilan atau di ruang konstituante atau di ruang MPR-DPR. Dalil hukum itu adalah salus populi suprema lex esto. Kedaulatan tertinggi itu ketika rakyat atau kita semua harus menyelamatkan negeri ini. Maka berdasarkan pengalaman 98, kita ngomong terlalu banyak gak penting. Yang penting itu adalah kapan kita tentukan titiknya, kapan waktunya, berapa banyak yang kita bisa estimasikan. Karena 98 itu tanggal 17 saya atas nama Ikatan Senat Mahasiswa Hukum Indonesia bertemu dengan fraksi Golkar di DPR. Tanggal 18 kami masuk atas nama Forum Komunikasi Senat Mahasiswa Jakarta. 18 tuh. Tanggal 21 malam seingat saya, kemudian ada perintah evakuasi, akan terjadi pertarungan antara Kostrad dengan Marinir. Saat itu dipimpin oleh Mayor Jenderal Soeharto. Kita dirayu, ayo adik-adik keluar. Tapi kita bertanya, kita mau dievakuasi kemana? Karena Panglima Kostradnya masih Sidia. Takut juga kita jadi rumpon. Ya kan? Tapi karena dijamin oleh Jenderal Soeharto, akhirnya kami langsung pulang dikawal oleh Marinir. Gitu. Nah, dari pengalaman sejarah 98, kalau rakyat bergerak, maka DPR itu lumpuh. Sekarang caranya gimana? Barisan itu dipimpin oleh Mayor Jenderal Sunarko, ya kan? Saya udah berkali-kali, bahkan saya bahkan pernah dalam satu forum di Baleirung Matra, ya Pak Jenderal, saya bilang Pak Jenderal, ayo angkat senjata, kita pilihannya cuma mati Pak. Ayo Pak Jenderal pimpin kita bawa senjatanya, kalaupun kita akan ditembak oleh pasukan Bacok lah atau Parjo yang nggak jelas itu, ya udah kita mati bareng aja. Ayo, karena kita ini sudah melewati suatu fase
ketakutan yang teramat parah di zaman rejim Orde Baru, ya kan? Lalu ketakutan apa lagi yang harus kita apa ya? Nggak ada lagi lah, udah kita nggak punya ketakutan lagi lah, ya kan? Negeri ini kalau dibiarkan 1 tahun lagi makin hancur, bos. Ada Pak Rito yang paham bagaimana laporan-laporan itu harus kita olah, Pak Rito ya, untuk bagaimana berjuang. Pak Rito juga banyak jejaring, Mas Eros banyak jejaring, Pak Narko banyak jejaring. Semua di sini punya jejaring. Kalau saja termasuk teman-teman wartawan ngumpul 10 orang aja per hari ini jebol itu. Ya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebetulan terima kasih kepada para jenderal yang hadir di sini dan para tokoh. Jadi ada 2 hal yang tidak bisa dibantah dalam hal ini soal Gibran. Yang pertama tadi sudah dijelaskan, hanya tambahannya saya perlu sampaikan bahwa di putusan 90 itu tidak pernah Gibran dihadirkan dan diperiksa di Mahkamah Konstitusi. Betul. Itu fatal. Dan ya, harus itu. Dan yang kedua, PKPU itu sampai detik ini usia syarat presiden dan wakil presiden itu 40. Ingat, Gibran dihadirkan dan dipaksa untuk jadi usia 36. Dan ini bukan cuma mencatat sejarah di dunia, ya. Ini bahaya sekali ini kalau sudah konstitusi begini dianggap tidak ada dan diatur dengan pesanan seenaknya sendiri. Kalau begini, jangan harap negeri kita ini bisa berhasil. Apalagi kelompok-kelompok rakyat. Di pasal 1 ayat 2 jelas Undang-Undang Dasar mengatakan bahwa daulat negeri ini ada di tangan rakyat. Di ayat 3-nya, Panglima adalah hukum. Semua sudah ditutup ini oleh kepentingan oligarki dan kepentingan penguasa. Saya kira itu aja. Terima kasih. Selamat malam. Klik subscribe, like, and share.